Kehebatan fregat Mogami Class yang akan dimiliki Indonesia, dirancang menghalau Cina. 8 fregat Mogami Class SMSDF yang akan dimiliki Indonesia termasuk kapal yang memiliki kehebatan tinggi dan dirancang untuk menghalau Cina. Jepang sebagai produsen, sudah menawari 8 fregat Mogami Class, bahkan juga transfer teknologi. Fregat Mogami Class merupakan kapal siluman yang multifungsi, termasuk sebagai kapal induk kecil. Kapal ini dibuat Jepang untuk meningkatkan keamanan maritim mereka dalam mempertahankan Kepulauan Nansei di barat daya, termasuk Kepulauan Senkaku Diaoyu di Laut Cina Timur. Tujuan utamanya untuk menghadapi ekspansi Cina yang mengklaim Kepulauan Senkaku Diaoyu. Padahal, kepulauan itu dikuasai Jepang. Lewat teori nine dasyat lainnya, Cina mengklaim bahwa Kepulauan Natuna menjadi bagian dari mereka. Padahal, Kepulauan Natuna menjadi bagian Indonesia berdasarkan zona eksklusif ekonomi, Z, yang disetujui PBB. Indonesia dan Cina masih bersengketa soal Kepulauan Natuna hingga kini, meski sudah dilakukan berbagai pendekatan negosiasi dan diplomasi. Sebab itu, kehadiran fregat Mogami Class sangat bermanfaat buat Indonesia untuk meningkatkan keamanan lepas pantai, khususnya di Kepulauan Natuna. Jepang tentu memiliki banyak pertimbangan dan analisis menyangkut kemungkinan konflik dengan Cina di Kepulauan Senkaku hingga membuat fregat Mogami Class tersebut. Kapal ini panjangnya 133 meter dan lebarnya 16,3 meter. Desainnya mirip dengan Freedom Class milik Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai kapal tarung wilayah pantai. Mogami JMSDF bisa mengangkut 90 awak dengan kecepatan 30 knot atau sekitar 56 km per jam. Berbahan baku kombinasi gas dan solar, Codak, Mogami mengandalkan turbin gas Rolls-Royce MT-30 yang menghasilkan 70.000 tenaga kuda. Soal kemampuan tempur, Mogami JMSDF dilengkapi meriam kaliber 5 inci di dek depan kapal. Ada 2 peluncur untuk total 8 rudal anti kapal MHI tipe 17. Selain itu sistem senjata jarak dekat, CIWS, Siram 11, sel Raytheon mampu menyebarkan rudal Rolling Airframe, RAM, RIM, 116C Block 2. Mogami JMSDF juga memiliki kemampuan menembak ke udara secara vertikal, VLS. Kemampuan lain, seperti dilansir navalnews.com, Mogami JMSDF dirancang sebagai kapal induk untuk kendaraan bawah air tak berawak, UV, atau kendaraan permukaan tak berawak, USV. Kemampuan lain, Mogami memiliki sistem deteksi otomatis, sistem sensor, radar mini hunting system, dan console display system. Sedangkan sistem radar pasif dan kemampuan menyerang elektronik terintegrasi di antena radar utama CAF atau decoy luncar. Pemerintah Jepang memilih Mitsubishi Heavy Industries, MHI, dan Mitsui Engineering and Shipbuilding untuk membangun fregat Mogami Class ini. Diabaikan Malaysia, kemampuan 2 kapal Indonesia ini ternyata sangar. Kapal penjaga lepas pantai Patugliatori Polivalenti di Altura, PPA, diabaikan Malaysia, tapi dibeli Indonesia karena ternyata kemampuannya mengagumkan. Indonesia memang baru saja menandatangani pembelian 2 kapal penjaga lepas pantai PPA dari pabrik kapal Italia, Fincantieri. Penandatanganan kedua belah pihak dilakukan Maret 2024 baru lalu. Tentang kapal ini, ternyata Indonesia dan Malaysia memiliki persepsi yang berbeda. Indonesia sangat tertarik dan membelinya, sementara Malaysia mengabaikannya. Pada Juli 2023, Fincantieri mengirim kapal PPA kelas kedua, Francesco Motosini, ke Timur Jauh. Kapal ini sempat mendarat di Indonesia dan Kementerian Pertahanan Indonesia tertarik. Setelah dari Indonesia, kapal penjaga lepas pantai tersebut juga berlabuh di Malaysia. Namun, Kementerian Pertahanan Malaysia, RMN, tak tertarik sama sekali dan mengabaikannya.
Beda dengan Indonesia yang tertarik dan setahun kemudian, Maret 2023 lalu, langsung membeli 2 kapal PPA. Kapal ini akan menjadi bagian dari kekuatan laut Indonesia dan amat berguna, mengingat masih sering terjadi gangguan atau ancaman di laut. Memiliki total berat 6.400 ton dan panjang 143 meter, PPA bisa menampung 170 kreu. PPA dirancang sebagai kapal patroli yang serbaguna dengan kecepatan maksimal 32 knot. Kapal ini dilengkapi peluru anti kapal Teseo, otomat Mk2E. Selain itu, kapal PPA juga dilengkapi peluru untuk menyerang gangguan udara bernama CAM-R atau Scalper, ditambah lagi, PA mampu dilengkapi sebuah helikopter. Menurut laman Rivista Italiana Difesa, 28 Maret 2024, Indonesia harus merogoh kocek 20,1 triliun rupiah untuk mendapatkan 2 kapal PPA tersebut. Namun, kapal tersebut dinilai sangat berguna bagi Indonesia, bahkan sebagai langkah cerdik untuk memilikinya. Kemampuan dan kecanggihannya akan membuat Angkatan Laut Indonesia lebih sangar di samudera. Kapal PPA itu lebih hebat dibanding dia korvet kelas Pohang bekas Angkatan Laut Korea Selatan yang sempat mau dibelu Indonesia. Maka sebuah langkah cerdik Indonesia membatalkan pembelian kapal bekas dari Korsel itu dan memilih kapal canggih PPA. Apalagi, lewat pembelian kapal itu, Indonesia dan Fincantieri membuka peluang kerja sama lebih luas lagi. Sinergi kedua belah pihak itu tak hanya soal operasi, tapi juga di bidang industri dan teknologi kapal antara Jakarta dan Roma. Kapal ini hadir di Pameran Militer 5 2023 di Pulau Langkawi, Malaysia, pada Mei 2023.